Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sebelum kita mulai, kita buat dulu rangkaian microcontrollernya. Ya, pertama yang kita butuhkan adalah microcontrollernya. Kita ambil aja 89 C51 atau C52 juga boleh. Satu. Kemudian kita ambil baterai. Kemudian kita ambil kapasitor. Kemudian kristal. Berarti kemudian LED. LED. Mana ya? LED, ambil yang hijau atau merah terserah. Kemudian resistor. Oke, kemudian respect. Oke. Nah, setelah itu kita pasang microcontrollernya. Ya, microcontrollernya. Kemudian kita pasang kristalnya. Kristalnya kita pasang itu 30 picofarad nilainya. Oke, kemudian kristal. Oke, habis kristal, kemudian reset. Untuk reset ya, ntar udah pasang dulu. Groundnya. Oke, setelah ini kita pasang baterai dulu untuk powernya. Jadi lepas 9C51 ini kita bisa kasih 5 volt. Untuk lebih tepatnya bisa lihat pada datasheet. Masalah 3,5 volt juga bisa ini. Daya rendah. Kita kasih nama label 5 volt. Nah, EA-nya ini harus kita kasih karena kita menggunakan memori. Kita menggunakan memori internal program yang ada di microcontroller ini. Maka kita harus kasih dia power. Ya, kasih tegangan 5 volt. Kalau seandainya kita menggunakan memori luar untuk program, kita tambah lagi EEPROM baru misalkan, itu berarti kita tidak perlu kita groundkan ini eksternal outlet. Contoh ya, nah ini contoh penggunaan. Dilihat, ini pakai memori luar. Nah itu EA nya digroundkan.
sekarang gini aja dulu, nanti penjelasannya. Oke, ini untuk reset. Volt ya. Jadi ini pengennya kita power on reset gitu. Maksudnya power on reset itu jika microcontrollernya kita nyalakan powernya, otomatis dia akan mereset. Seperti itu. Kita atur ya supaya rapi. Oke, kasih ground. Oke, nah ini kalau rangkaian seperti ini, saat microcontroller di power on dengan asumsi ini kosong ya kapasitor, maka resistor akan bernilai 5 volt waktu pertama kali di power. Karena ini kan masih kosong, jadi harus ngalir ke sini. Ini 5 volt, mereset. Kemudian dalam berlalunya waktu ini menjadi penuh. Kalau ini penuh, maka terputuslah resistor dengan sumber 5 volt, sehingga reset terhubung dengan ground. Gitu. Ini nilainya kita ganti aja jadi 10 mikrofarad. Oke. Nah, kita tambah juga mungkin ya tombol SPT switch push button. Kalau misalkan kita ingin mereset saat kita lagi berjalan, kita ingin reset seperti ini. Naikin dulu ini. Oke, ini kita kasih nama reset. Oke, ini udah 5 volt. Apalagi yang kurang nih. Jadi yang perlu kalian tambahan untuk menjalankan microcontroller, yaitu kita butuhkan detak. Ini detak ya, kristal. Oh ya, kristalnya kita bisa pakai untuk sekarang 12 MHz dulu ya, untuk detaknya. Kemudian ini rangkaian detaknya ada kapasitor 30 picofarad. Tahunya dari mana? Dari datasheet ya. Datasheet bisa kita lihat beberapa sih kapasitor. Oh ya, kapasitor jenisnya keramik biasanya 30 pico. Oke, terus nah ini sudah ya, dan seperti ini microcontroller udah bisa jalan. Dia sudah tombol reset, EA nya sudah di ground. Microcontroller bisa jalan secara tipe berdiri sendiri. Kenapa berdiri sendiri? Karena di dalamnya sudah ada sudah ada memori. Dalam sudah ada memori ya, sudah ada tempat menyimpan program. Kemudian ada port untuk data masuk, data keluar. Ini port ya, port 1, port 0, port 2, port 3. Ada port 3 ini ada special functionnya. Ini untuk interrupt, nanti kita belajar itu pelan-pelan. Sekarang yang paling perlu ketahui untuk hari ini, kita akan membuat microcontroller menyalakan dan mematikan tombol LED, bukan tombol LED, LED. Oke, berarti kita butuh LED ya sebagai indikatornya. Oke, saya kasih resistor. Kenapa butuh resistor? Ya karena keluaran dari microcontroller ini adalah 5 volt, karena kita baterai 5 volt. Nah, LED itu tidak bisa kita langsung berikan ke tegangan 5 volt. Dia akan membebani microcontroller ya, atau merusak LED-nya gitu. Sehingga harus kita batasi menjadi arusannya 330 dengan resistor 330 gitu ya, gampang ya. Oke, ini kita copy aja ya. Kita ambil copy 8 buah bis. Oke, pasang 330 ini push.
Setelah itu kita kasih bus supaya enak gambarnya. Oke, kemudian kita masukkan ke bus. Oke, kemudian tambah LED-nya. LED-nya ada 8. Copy, paste. Oke, gini aja. Kemudian pasnya. Supaya enak nih. Oke. Kemudian ini kita hubungkan semua, kita groundkan. Berarti kalau misalkan ini dikasih tegangan 5 volt, dia akan nyala. Gitu ya. Ini deh. Oke, dikasih ground. Nah, kemudian jangan lupa ngasih nama ini. Kabel ini. Kasih nama. Misalkan ini adalah D1. D0 ya. Mulai dari D0. Ini D1. Dan seterusnya. Oke. Ini kasih nama ya, D0. D0, D1, D3, D4 sampai D7. Nah, ini juga kita kasih nama. Seperti biasa, yang paling kiri ini MSB, LSB. Berarti ini D0. Ya. Kemudian naik lagi D1. Ini D7. Oke. Jadi maksudnya apa? Kabel ini terhubung dengan kabel ini ya. D1 terhubung dengan sesuai dengan indeksnya. Oke, kita sudah membuat sebuah rangkaian microcontroller. Ya, ini rangkaian detaknya, ini rangkaian resetnya. Detak itu maksudnya yang kristal ini ya, untuk detak daripada clock daripada microcontroller ini. Ini rangkaian reset dan ini rangkaian tampilannya. Tampilannya kita hubungkan pada port 1. Nah, sekarang apakah ini bisa jalan? Tentu saja tidak ya. Waktu kita jalankan di mana program microcontroller ini internal programnya masih kosong, kita lihat kondisi defaultnya semua port dari P1, P2, P3 ini keluarannya adalah high logika 1, jadi satu-satu semua. Sedangkan pada ini dia nggak jelas 0 apa 1. Kalau 0 kan biru ya, 1 itu merah. Nah, ini kenapa biar beda? Karena port 0 ini struktur internal portnya itu berbeda. Dia harus ditambah lagi dengan respect nanti, tapi nantilah itu ya. Sekarang ini aja dulu. Oke, tampilan seperti ini ya. Karena ini 1, maka LED kita semuanya nyala. Nah, sekarang untuk pertama ini yang gampang-gampang aja dulu. Coba kita pengen membuat LED ini nyala kedap-kedip ya. 4 nyala, 4 mati, kemudian 4 mati, 4 yang ini nyala, yang ini mati, jadi 4 LED-nya pindah-pindah. Oke, caranya gimana? Yaitu kita edit ini, edit properties. Nah, program file, buka ini. Tadi program yang akan kita buat, sebelum sekarang belum ada, maka kita buatlah dulu programnya. Oke, ini saya udah buat ya, program yang paling simple. Pertama ketik ini semua. Ketik ini, mulai move R0, pagar. Ini ya, mulai move R0. R0 ini apa? R0 ini register 0.
regis 0 apa lagi tuh. Nantilah ini dulu, coba dulu nih ya. Jadi sekarang data 0H, lihat ada tanda pagar. Tanda pagar artinya ini berupa bilangan. Bilangan 0H diberikan pada register R0. Kemudian R1 diberikan pada alamat 0H itu dikopikan ke R1. Nah, ini maksudnya apa? Ini tujuannya untuk buat delay kita nih. 0H itu gimana ya jelasinnya? R0 itu adalah register 0, alamatnya di 0H. Jadi di microcontroller itu ya ada namanya memori internal. Memori internal itu berupa register-register yang bisa kita gunakan untuk yang bisa kita pakai dalam memprogram microcontroller. Register R0 sampai R7 ya namanya register 0 dan 7 itu alamatnya itu pada 00 register R0, R7 pada alamat 07H. Oke. Nah, port 1 itu juga memiliki alamat. Port 1 juga memiliki alamat. Port 0 nih memiliki alamat di 80H. Port 1 tuh di alamat 90. Port 2 A0, port 3 di B0. Tapi sekarang jangan terlalu pusing pikir gitu. Buat aja dulu program ini. Mana tadi dia? Ini ya, buat dulu programnya. Kemudian nanti kita analisa sama-sama. Kalau delay, nah ini kalau delay dia mau manggil subroutine ini delay. Jadi lompat ke sini menjalankan ini. Oke, setelah ini kita buat, kemudian kita run, kita translate, build ya. Lihat di bawah sini, lihat di bawah. Kalau misalkan gak ada error nih, no error, no warning, maka file hex kita sudah ada. Oh ya, jangan lupa pada bagian ini mana ya? Ini dicentang ya, create hex file ya. Oke. Nanti dia ada file hexnya. Di mana? Kalau di sini dicoba kill ya. Kita buka aja file coba kill. Buka di tempat kalian membuat program itu. Kalau saya sebentar. Nah, ini coba kill hex. Open. Oke. Kemudian kita jalankan. Voila. Kita lihat hasilnya. 4 nyala, 4 mati. Kenapa 4 nyala, 4 mati? Karena program kita buat seperti itu. Mana dia? Ini ya. Kita buat port 1 pertama itu 0F. Itu. Port 1 0F. 0F itu kan kalian tahu ya, berarti 0000. 0F itu seperti ini ya. 0000. Kemudian 1111. Ini. H. E-biner. Jadi pada bagian yang ini nyala 4, yang ini mati. Nah, kemudian kalau F0 itu kan berarti 1111 0000 biner gitu ya. Jadi dari sini udah kelihatan polanya nih, gimana dia lampunya. Oke. Ini komentar ya. Oke. Nah, setelah itu kenapa harus dipanggil call delay? Kalau nggak dipanggil call delay nanti nggak kelihatan nyalanya itu.
Jadi harus di delay supaya bisa kita ngelihat oleh tampak oleh mata kita. Setelah di delay, ada panggilan return. Nah, call delay ini tadi saya bilang memanggil subroutine delay. Setelah dilaksanakan, ada perintah return. Ya, jadi ingat ya, kalau call itu harus ada returnnya. Itu call harus ada returnnya. Return berarti kembali ke di bawah call ini. Nah, kemudian P1 nya sekarang 0F, 0H. Oke, di delay lagi supaya dia bisa dibaca oleh mata kita. Setelah delay ada perintah SJMP mulai 2. Nah, berarti kembali ke sini. Diulang lagi lah. Subroutine mulai 2 nih ya, diulang terus menerus. Jadi perintah ini itu untuk inisialisasi delay aja. Yang ini untuk perintah inisialisasi delay. Kita bisa ngatur berapa lama nih delaynya. Kalau kalian ingin lebih cepat, tinggal dikecilin aja ini. Gitu. Misalkan coba nih kita kecilin ya. Jangan 0H, coba saya kasih ini nilainya misalkan F. 0F. Saya kasih. Oke. Ini saya rubah aja supaya bingung ya. Ini R0. Jadi 0F kita isi ke 0, dikopikan juga ke R1. Berarti nanti ya, data di R0 ini di sini, data di R0 ini ya, isinya adalah 0F sesuai dengan program ini. Ini R0 ya, alamat R0 isinya 0F, alamat R1 juga 0F. Oke. Kemudian move P1, 0F. Nanti di P1 di alamat 80. Mana P1A ini? Ya, ini isinya adalah 000011111 gitu. Ya, 00111 0F ya. Waktu perintah ini. Kemudian delay. Maka 0H itu isinya apa pertama? 0H ini ingat alamat dari R0. Ya. Kemudian delay dikurangi DJNZ ini fungsinya adalah decrease jump non-zero. Makanya kalian harus lihat di halaman terakhir buku yang kalian copy itu. Ada perintah-perintah DJNZ ini maksudnya apa gitu. Oke, sudah kita buat program ini, kita jalankan. Oh, ada errornya. Oh, nggak bisa seperti ini ya, rupanya. Nah, ini jadi di sini kita nggak bisa seperti ini, berarti harus kita gunakan alamatnya. Alamat daripada R0. Ya, tadi kan saya menggunakan namanya, yaitu R0 gitu ya. Tapi rupanya nggak bisa, kita gunakan aja alamatnya. Alamatnya adalah 0H. Save, klik lagi. Oke, berhasil ya, no error. Warning. Sekarang ini seharusnya delaynya menjadi lebih kecil. Tadi udah ya, tetap sama ya. Jalankan. Tuh, lebih cepat daripada yang tadi. Ya, lebih cepat ya. Oke, gampang ya. Nah, ini nanti akan kita pakai terus rangkaian ini. Sekarang coba kalian ya membuat program di mana lampunya nyala selang-seling gitu. Selang-seling nyala. Ya, selang-seling nyala, kemudian selang-seling lagi nyala. Jadi ini nyala, ini nyala, ini nyala, ini nyala, ini nyala. Ini nyala ya, yang ini nyala. Bentar, yang ini nyala, ini padam. Ini nyala, ini padam. Ini nyala, ini padam, ini nyala, ini padam. Oke, kemudian kebalikannya. Ini padam, ini nyala, ini padam, ini nyala, selang-seling gitu ya terus. Nah, kemudian delaynya coba kalian bermain-main dengan delaynya. Ya, bisa kalian tambah atau kalian kurangi. Coba ini sekarang bisa bermain-main dengan delay.
aja. Coba kalian tes.